Jadi, Islam merupakan salah satu agama besar yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam membentuk peradaban di kawasan Asia Tenggara, khususnya di daratan Melayu. Jadi, kedatangan Islam tidak hanya membawa perubahan dalam aspek keagamaan, akan tetapi juga berdampak besar terhadap sistem sosial seperti budaya, hukum, dan politik masyarakat Melayu. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, dinamisme, serta agama Hindu dan Buddha. Proses masuknya Islam ke daratan Melayu berlangsung secara damai dan berharap melalui jalur perdagangan seperti dakwah, perkawinan, pendidikan, dan peran elit penguasa. Seiringnya waktu, dengan diterimanya Islam oleh para raja-raja dan bangsawan, agama ini kemudian berkembang menjadi dasar legitimasi politik dan sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Melayu. Jadi yang pertama, kondisi masyarakat Melayu. Sebelum Islam masuk, masyarakat Melayu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha yang dibawa dari India. Hal ini terlihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Itu kerajaan yang memiliki pengaruh di wilayah Melayu. Yang kedua, proses masuknya Islam ke daratan Melayu. Masuknya Islam ke daratan Melayu diperkirakan terjadi sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Islam dibawa oleh para pedagang muslim dari Arab, Persia, Gujarat, sehingga di pelabuhan-pelabuhan strategis di wilayah Melayu. Beberapa teori tentang maksud Islam ke Melayu di antara lain adalah teori Gujarat yang menyatakan Islam datang melalui perdagangan India Muslim. Teori Arab menyebutkan Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab, sedangkan teori Persia menekankan pengaruh budaya Persia dan praktik Islam Melayu. Penyebaran Islam dilakukan secara damai melalui perdagangan, perkawinan antara pedagang muslim dan penduduk lokal, pendidikan pesantren serta dakwah para ulama dan para sufi. Nah, yang ketiga itu ada faktor pendudukan penyebaran Islam. Jadi ada beberapa faktor yang mempercepat penyebaran Islam di daratan Melayu. Di antara lainnya adalah ajaran Islam yang sederhana dan mudah diterima. Karena peran aktif para pedagang muslim, dukungan dari raja dan elit penguasa, pendekatan dakwah yang adaptif terhadap budaya lokal, sehingga Islam tidak mengenal sistem kasta sehingga menarik bagian masyarakat. Yang keempat, perkembangan politik Islam di daratan Melayu. Jadi masuknya Islam membawa perubahan besar dalam sistem politik Melayu. Ketika raja memeluk Islam, kerajaan pun berubah menjadi kerajaan Islam. Raja tidak lagi dipandang sebagai dewa, melainkan sebagai khalifah atau sultan yang menjalankan hukum Islam. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di kawasan Melayu, diikuti oleh Kesultanan Malaka yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Malaka berperan penting dalam mengislamkan wilayah Melayu lainnya seperti Johor, Pahang, dan Perak. Dalam sistem politik Islam Melayu, hukum Islam mulai diterapkan dalam pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Islam juga dijadikan dasar legitimasi kekuasaan dan memperkuat hubungan diplomatik dengan dunia Islam lainnya. Dampak Islam terhadap sistem politik Melayu. Islam memberikan pengaruh besar terhadap struktur pemerintahan kerajaan, sistem hukum berbasis syariat Islam, konsep pemimpin yang berlandaskan moral dan keadilan, integrasi wilayah Melayu, dan jaringan politik dan ekonomi internasional. Nah, jadi intinya gini. Masuknya Islam ke daratan Melayu merupakan sebuah proses yang panjang yang berlangsung secara damai dan bertahap. Islam tidak hanya mengubah kepercayaan masyarakat, akan tetapi juga membentuk sistem politik dan pemerintahan Melayu. Kerajaan-kerajaan Islam muncul dan berkembang dengan menjadikan Islam sebagai dasar legitimasi kekuasaan dan pedoman dan menjalankan pemerintah. Mereka tidak hanya sebagai pendidik dan pendakwah, akan tetapi juga sebagai penasihat bagi pemimpin politik, pemobilisasi massa, dan penjaga nilai-nilai Islam dalam tantangan politik. Mereka seringkali menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, menyalurkan aspirasi masyarakat yang berbasis pada keyakinan agama. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.